Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanggali Dia Trisnawati, salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Triatma Mulia Singaraja. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi, yaitu di sini saya akan menyampaikan beberapa poin dari materi tentang penyakit pada masa kehamilan. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama poin pertama yaitu mengenai diabetes mellitus gestasional. Yang kedua, hipermeresis, ya, gravidarium. Yang ketiga, hipertensi pada masa kehamilan. Yang keempat, preeklamasi. Yang kelima, gangguan kardiovaskular pada masa kehamilan. Dan yang keenam yaitu anemia. Nah, di poin pertama itu kan ada diabetes mellitus gestasional. Nah, DMG ini adalah kondisi diabetes yang terjadi selama kehamilan. Biasanya pada trimester kedua atau ketiga. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan hormon dan metabolisme tubuh selama kehamilan. Nah, pada DMG, tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup untuk mengatur kadar gula darah, sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada ibu dan janin, yaitu seperti preeklamsia, persalinan prematur, berat badan janin yang berlebihan, kadar gula darah yang tidak terkendali pada ibu. Nah, selain itu, faktor-faktor yang meningkatkan risiko DMG itu bisa berupa usia ibu yang lebih dari 35 tahun, riwayat keluarga dengan diabetes, berat badan yang berlebihan sebelum kehamilan, dan kehamilan sebelumnya dengan DMG. Selain faktor tersebut, ada pun gejala-gejala DMG, yaitu seperti kadar gula darah yang tinggi, kelelahan, penurunan berat badan, mual dan muntah, infeksi saluran kemih yang berulang. Nah, pengobatan DMG yang biasanya melibatkan perubahan gaya hidup, yaitu seperti mengatur pola makan, berolahraga secara teratur, mengontrol berat badan, memantau kadar gula darah, dan memantau kadar gula darah. Nah, dalam beberapa kasus pengobatan DMG juga dapat melibatkan penggunaan insulin dan obat-obatan lain. Nah, di poin kedua itu ada hipermeresis gravidarum atau HEG, di mana kondisi ini yaitu mual dan muntah yang parah selama kehamilan, yang dapat menyebabkan dehidrasi, kekurangan nutrisi, dan berat badan yang menurun. Nah, HEG ini biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan, tetapi dapat berlanjut hingga trimester kedua atau ketiga. Nah, gejala dari HEG ini yaitu yang pertama mual dan muntah yang parah dan berkepanjangan, yang kedua dehidrasi, yang ketiga kekurangan nutrisi, yang keempat berat badan yang menurun, kelelahan, sakit kepala, dan kesulitan tidur. Nah, penyebab dari HEG itu tidak sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko HEG itu seperti kehamilan pertama, usia ibu yang lebih muda, riwayat keluarga dengan HEG, dan kehamilan dengan janin kembar. Nah, pengobatan HEG itu bisa meliputi dengan penggunaan obat-obat anti mual, penggunaan vitamin dan suplemen nutrisi, penggunaan cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi, istirahat dan pengurangan aktivitas, perubahan pola makan untuk mengurangi gejala mual dan muntah. Dalam beberapa kasus, HEG dapat menyebabkan komplikasi serius seperti dehidrasi parah, kekurangan nutrisi yang berkepanjangan, berat badan yang menurun secara signifikan, komplikasi kehamilan seperti persalinan prematur atau berat badan janin yang rendah. Ketiga itu mengenai hipertensi. Nah, jadi hipertensi pada kehamilan itu adalah di mana kondisi tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada ibu dan janin, yaitu seperti preeklamsia, persalinan prematur, berat badan janin yang rendah, dan komplikasi kehamilan lainnya. Nah, pada hipertensi kehamilan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu seperti hipertensi kronis, yaitu di mana tekanan darah tinggi yang sudah ada sebelum kehamilan. Yang kedua, hipertensi gestasional, yaitu di mana tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan tetapi tidak ada gejala-gejala lainnya. Yang ketiga yaitu preeklamsia, yaitu di mana tekanan darah tinggi yang disertai dengan gejala-gejala lainnya seperti protein dalam urin dan edema atau pembengkakan. Nah, dan yang keempat yaitu eksklamsia, yaitu di mana preeklamsia yang disertai dengan kejang-kejang. Nah, gejala-gejala dari hipertensi itu pada masa kehamilan itu meliputi yang pertama tekanan darah tinggi, yang kedua sakit kepala,
Yang ketiga, penglihatan kabur. Yang keempat, nyeri perut. Dan yang kelima yaitu edema atau pembengkakan. Pada hipertensi, penyebab hipertensi pada kehamilan tidak sepenuhnya dipahami, tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi pada kehamilan, yaitu seperti yang pertama, usia ibu yang lebih tua. Yang kedua yaitu riwayat keluarga dengan hipertensi. Yang ketiga yaitu kehamilan pertama. Dan yang keempat itu kehamilan dengan janin kembar. Nah, selain itu, pengobatan hipertensi pada kehamilan itu bisa meliputi yang pertama, penggunaan obat anti hipertensi, yang kedua, perubahan gaya hidup seperti diet dan olahraga, yang ketiga itu pemantauan tekanan darah dan gejala-gejala lainnya, dan yang keempat itu persalinan prematur jika diperlukan. Nah, di poin keempat itu preeklamsia dan eklamsia. Nah, di mana dua kondisi ini terkait dengan tekanan darah tinggi selama kehamilan. Nah, preeklamsia itu adalah kondisi tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan, biasanya setelah 20 minggu kehamilan. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti ginjal, hati, dan otak. Gejala-gejala preeklamsia itu bisa meliputi yang pertama tekanan darah tinggi, proteinuria atau protein dalam urin, yang ketiga edema atau pembengkakan, kepala sakit, penglihatan kabur, dan nyeri perut. Sedangkan eklamsia itu adalah kondisi yang lebih parah daripada preeklamsia yang ditandai dengan kejang-kejang yang tidak terkendali. Eklamsia dapat terjadi pada wanita yang telah didiagnosis dengan preeklamsia atau dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa gejala preeklamsia sebelumnya. Nah, gejala dari eklamsia itu bisa meliputi kejang-kejang yang tidak terkendali, kesadaran yang menurun, nyeri perut yang parah, muntah, diare, dan diare. Nah, penyebab dan faktor dari preeklamsia dan eklamsia itu sebenarnya belum sepenuhnya dipahami, tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko preeklamsia dan eklamsia tersebut, yaitu seperti usia ibu yang lebih tua, riwayat keluarga dengan preeklamsia atau eklamsia, kehamilan pertama, kehamilan dengan janin kembar, riwayat penyakit ginjal atau hipertensi sebelum kehamilan dan sebelum kehamilan. Nah, ada juga beberapa pengobatan preeklamsia dan eklamsia yang bisa dilakukan, yaitu seperti penggunaan obat anti hipertensi, penggunaan obat anti kejang, pemantauan tekanan darah dan gejala-gejala lainnya, persalinan prematur jika diperlukan, dan perawatan intensif di rumah sakit jika diperlukan. Poin yang kelima itu gangguan kardiovaskular pada masa kehamilan. Nah, di mana kondisi ini adalah kondisi yang mempengaruhi sistem kardiovaskular seperti jantung dan pembuluh darah selama kehamilan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Penyebab dari kardiovaskular tersebut yaitu yang pertama, usia ibu yang lebih tua, yang kedua yaitu riwayat keluarga, yang ketiga kehamilan pertama, yang keempat yaitu kehamilan dengan janin kembar, dan yang kelima yaitu penyakit kronis. Gejala dari kardiovaskular tersebut yang pertama itu sesak nafas. Gejala ini adalah gejala yang paling umum dari gangguan kardiovaskular. Yang kedua yaitu palpitasi, yaitu di degapun jantung yang cepat. Yang ketiga yaitu nyeri dada, yaitu nyeri dada yang dapat menyebabkan gejala-gejala lainnya. Yang keempat itu pusing, yaitu pusing yang dapat menyebabkan gejala-gejala lainnya. Yang kelima yaitu kelelahan, yang dimana kelelahan yang dapat menyebabkan gejala-gejala lain. Adapun pengobatan dari kardiovaskular tersebut yaitu yang pertama penggunaan obat, yaitu penggunaan obat untuk mengontrol tekanan darah, irama jantung, dan gejala-gejala lain. Yang kedua yaitu perubahan gaya hidup, yaitu perubahan gaya hidup seperti diet, olahraga, dan pengurangan stres. Yang ketiga pemantauan, yaitu pemantauan tekanan darah, irama jantung, dan gejala-gejala lainnya. Dan yang keempat itu persalinan prematur jika diperlukan. Nah, poin yang keenam yaitu poin terakhir yaitu mengenai anemia. Anemia ini adalah kondisi medis di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Nah, hal ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti kelelahan, lemas, pusing, dan kulit pucat. Anemia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama kekurangan zat besi. Zat besi adalah nutrisi yang penting untuk produksi sel darah merah. Yang kedua yaitu kekurangan vitamin. Vitamin seperti vitamin B12 dan asam folat juga penting untuk produksi sel darah merah. Yang ketiga yaitu penyakit kronis. Penyakit kronis seperti penyakit ginjal,
penyakit hati, dan penyakit darah dapat menyebabkan anemia. Yang keempat itu perdarahan. Nah, perdarahan yang berlebihan dapat menyebabkan anemia. Dan yang kelima yaitu kehamilan. Kehamilan dapat menyebabkan anemia karena peningkatan kebutuhan zat besi dan vitamin. Selain itu, adapun gejala-gejala anemia yang timbul. Yang pertama yaitu kelelahan. Yang kedua yaitu pusing. Yang ketiga kulit pucat. Yang keempat napas pendek. Yang kelima kaki dan tangan dingin. Selain itu, pengobatan anemia yang bisa dilakukan yaitu yang pertama yaitu suplemen zat besi. Nah, suplemen zat besi untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Yang kedua yaitu suplemen vitamin, yaitu untuk suplemen vitamin seperti vitamin B12 dan asam folat untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Dan yang ketiga yaitu perawatan penyakit kronis, yaitu perawatan penyakit kronis yang mendasari anemia. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu transfusi darah. Transfusi darah jika anemia sangat parah. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Padma Santi. Om Santi Santium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.